Hadrat Mufti Fadlur Rahman Sahib Muhajir menceritakan bahwa di rumah saya lahir dua anak perempuan secara berturut-turut. Dua putri lahir satu demi satu yang berkat karunia Allah Ta'ala. Ketika beliau menceritakan, anak itu masih hidup. Setelah itu lahir seorang anak laki-laki yang tidak bisa berbicara dan mendengar. Anak laki-laki yang pertama umumnya sakit-sakitan, yang kedua cerdas dan sehat, yakni mengenai anak yang pertama, dia sakit-sakitan, tidak bisa berbicara dan mendengar. Kemudian lahir anak laki-laki yang kedua yang sehat. Tabiat dan penampilannya begitu memikat hati sehingga di usia yang masih kecil, ia mengerjakan seluruh pekerjaan rumah dan memahami maksud dengan sedikit isyarat saja. Beliau berkata, ia anak laki-laki yang sangat cerdas, sangat pintar, karena alasan-alasan inilah kasih sayang saya kepadanya menjadi sangat besar. Anak laki-laki yang pertama wafat ketika berusia 4 tahun, adapun yang sakit-sakitan itu wafat pada usia 4 tahun. Yang kedua, yakni yang cerdas, ketika berusia 4,5 tahun terkena demam tinggi, saya berupaya keras mengobatinya, tetapi tidak terlihat tanda-tanda kesembuhan. Pada hari ke-15 sakitnya, ia terkena sersam, yaitu penyakit semacam encephalitis, di mana terjadi peradangan pada selaput otak. Ia terkena sersam ini. Saya menulis permohonan doa kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam. Ini adalah anak laki-laki saya yang sangat saya kasihi. Mohon doakan agar ia selamat. Beliau menjawab bahwa saya insya Allah akan mendoakan. Jika takdirmu Bram, maka tidak akan dapat dielakkan. Beliau juga menulis ini. Setelah membaca ini, saya menjadi yakin bahwa anak ini tidak akan selamat. Maka pada hari keempatnya, keadaannya sangat kritis dan pada hari itu Huzur akan pergi ke Gurdaspur untuk suatu pekerjaan. Karena saya biasa ikut serta dalam setiap pekerjaan bersama Hadrat Masih Maud alaihi salam, maka saya pun bersiap untuk pergi. Ketika beliau keluar dari rumah, pertama-tama beliau menyapa saya dan bersabda, "Bagaimana keadaan anak Anda?" Saya menjawab, "Huzur, silahkan datang dan melihatnya. Rumah beliau dekat. Silahkan lihat." Keadaannya sangat buruk. Ketika beliau datang ke rumah dan melihat anak itu, beliau bersabda, "Ia sangat sakit. Hari ini Anda tidak perlu ikut ke Gurdaspur. Hari ini tidak perlu ikut bersama kami." Kemudian beliau berangkat melakukan perjalanannya dan keesokan harinya, sekitar pukul 4 sore anak itu wafat. Keesokan harinya Huzur kembali dari Gurdaspur pada pukul 10 pagi. Saya pun setelah mendengarnya maju untuk bersalaman. Di pangkuan saya ada anak perempuan kecil yang lebih muda dari anak laki-laki itu. Ketika beliau melihat saya, Huzur bersabda, "Saya sangat bersedih atas meninggalnya putra Anda. Tetapi saya berpikir bahwa kecintaan Anda kepadanya telah mencapai batas syirik. Oleh karena itu, kehidupannya tampak mustahil. Bagaimanapun, saya telah berdoa banyak untuk anak Anda. Allah akan memberi Anda pengganti yang terbaik dan dia akan menjadi pendengar dan pembicara. Akan memberi anak baru yang pendengar dan pembicara. Akan sehat dengan sempurna." Maka setelah itu beliau berkata bahwa Fadl Karim lahir. Salah satu putranya bernama Fadl Karim. Kemudian Abdul Hafiz lahir. Kemudian 2 keguguran terjadi dan keduanya laki-laki. Mereka keguguran. Tetapi bagaimanapun 2 anak lahir hidup setelah itu. Kemudian beliau berkata, seorang putra lahir, kemudian Abdullah, kemudian Abdul Karim lahir, kemudian setelah itu Ahmad lahir, dan dengan karunia Allah Ta'ala 5 anak lahir setelah itu. Dengan karunia Allah Ta'ala semuanya hidup, mereka berumur panjang. Maka kepada para sahabatnya juga, beliau alaihissalam setiap saat memberikan pelajaran tauhid, dan kemudian untuk menghibur mereka, beliau juga berdoa, dan Allah Ta'ala mengabulkannya dengan menganugerahi mereka 5 putra juga. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, Allah Ta'ala menghendaki agar semua jiwa yang mendiami berbagai wilayah di muka bumi, baik Eropa maupun Asia, semua yang memiliki fitrah yang baik, ditarik kepada tauhid dan hamba-hambanya dikumpulkan pada satu agama. Inilah maksud Allah Ta'ala yang karenanya saya diutus ke dunia. Maka ikutilah maksud ini, tetapi dengan kelembutan dan akhlak serta penekanan pada doa-doa. Kemudian beliau bersabda, seluruh kegembiraan saya hanyalah dalam hal ini, dan tujuan asli pengutusan saya adalah ini, bahwa tauhid Allah Ta'ala dan kehormatan Rasulullah SAW tegak di dunia.